Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang mengambil materi tentang e-commerce, digital markets, and digital goods. Kemudian kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita, yaitu yang pertama ada Putri Aulia dengan NIM 059, yang kedua ada Imro'atus Sholihah dengan NIM 344, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Fian Husnul Imamah dengan NIM 539, yang terakhir ada Alivia Destiana Putri dengan NIM 547. Next. Materi yang pertama yaitu tentang e-commerce and di internet. Poin pertama yaitu penggunaan internet dan web untuk bisnis digital memungkinkan terjadinya transaksi. Yang kedua, internet ini dimulai pada tahun 1995 dan tumbuh secara eksponensial dan masih tumbuh dalam resesi. Yang keempat, perusahaan yang selamat dari gelembung.com meledak dan sekarang masih berkembang. Yang keempat, revolusi e-commerce masih dalam tahap awal. Next. Kemudian ada 8 fitur unik dari e-commerce sendiri. Yang pertama, di mana-mana atau ubiquity, teknologi internet atau web tersedia di mana-mana seperti di rumah, di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Akibatnya, marketplace dihapus dari temporal lokasi geografis untuk menjadi market space. Jadi, marketplace itu sekarang menjadi market space. Yang kedua, jangkauan global. Teknologi ini mencapai dan mengatasi batas-batas nasional dan mengelilingi bumi. Jadi kita sebagai pelajar, contohnya untuk menemukan informasi tentang apapun, dimanapun, contohnya untuk mencari jurnal internasional pun kita sudah dienakkan dengan adanya web ini. Jadi kita tidak perlu langsung ke negara yang membuat jurnal tersebut. Dan akibatnya, market space meliputi berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Dan akibat ini adanya kompetitor yang sangat banyak. Yang kemudian ada standar universal. Satu set standar teknologi merupakan standar internet. Akibatnya, pasar lebih rendah biaya dan pedagang harus membayar untuk membawa barang ke pasarnya. Yang keempat, ada kesempurnaan. Kesempurnaan ini mendukung semua jenis bentuk file pengiriman seperti video, audio, dan pesan teks. Jadi di sini kita bisa mengirim berbagai macam file dan di sini contohnya ada video, audio, atau pesan teks, dan ini dianggap menjadi sempurna. Dan akibatnya kemungkinan untuk menyampaikan pesan yang kaya dengan teks, audio, dan video secara bersamaan ke banyak orang. Next. Next. Sebelumnya. Oke. Fitur yang kelima yaitu ada interaktivitas. Teknologi ini bekerja melalui transaksi dengan pengguna. Akibatnya, konsumen menjadi peserta dalam proses pengiriman barang ke pasar. Jadi konsumen itu sendiri menjadi salah satu kunci utama dalam adanya pengiriman barang ke pasar. Yang ke-6 ada kepadatan informasi. Peningkatan besar informasi kepadatan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pelaku pasar. Akibatnya transparansi harga dan biaya yang lebih besar. Yang ke-7 ada kustomisasi atau personalisasi. Teknologi memungkinkan modifikasi pesan dan barang. Akibatnya pesan personal dapat dikirim kepada individu maupun kelompok. Yang terakhir, yaitu yang ke-8, ada teknologi sosial. Teknologi ini mempromosikan penggunaan generasi konten dan jaringan sosial. Akibatnya, internet, media sosial, dan bisnis baru memungkinkan penggunaan konten, distribusi, dan dukungan jaringan sosial. Yang selanjutnya, kemudian yaitu ada konsep-konsep utama dalam e-commerce. Jadi pasar digital dapat mengurangi asimetri informasi, yang kedua ada biaya pencarian, yang ketiga ada biaya transaksi, yang keempat ada biaya menu.
Dan pasar digital memungkinkan untuk yang pertama yaitu diskriminasi harga, yang kedua ada harga dinamis, dan yang ketiga ada disintermediasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang key concept in e-commerce. Untuk key concept in e-commerce sendiri, itu pada digital goods. Yang pertama, good that can be delivered over a digital network. Jadi barang-barang digital tersebut dapat di-delivery, dapat dikirimkan melalui internet, yaitu seperti contohnya ada music track, ada video, ada software, newspaper, books. Dan itu semua adalah contoh dari digital goods atau barang-barang digital. Dan yang kedua yaitu cost of producing first unit almost entire cost product. Jadi untuk memproduksi biaya untuk memproduksi satu unit barang itu mencakup semua produk. Dan untuk yang ketiga yaitu cost of delivery over the internet very low. Dan untuk biaya pengiriman menggunakan internet yaitu relatif lebih murah daripada biaya pengiriman menggunakan kurir. Seperti itu. Dan next yaitu market cost remaining the same, pricing highly variable. Dan biaya marketingnya sendiri relatif sama ya. Dan yang poin terakhir yaitu industries with digital goods are undergoing revolutionary change. Jadi industri sekarang sudah berubah, sudah berevolusi ke e-commerce, yaitu menggunakan digital goods, contohnya publisher atau record labels. Di mana yang kita tahu dulu dulu publishing yang menerbitkan koran, sekarang berevolusi yaitu menerbitkan koran online. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. Untuk jenis-jenis e-commerce sendiri ada 4 jenis, yaitu business to consumer. Business to consumer contohnya perusahaan penyedia jasa laundry. Yang kedua yaitu business to business. Business to business yaitu contohnya pabrik Toyota yang memproduksi mobil Toyota membutuhkan supply ban dari pabrik lain, dari pabrik yang memproduksi ban. Dan selanjutnya itu ada consumer to consumer, yaitu konsumen kepada konsumen. Dan yang selanjutnya yaitu mobile commerce. Mobile commerce yaitu mobile commerce sendiri yaitu pengguna perangkat nirkabel untuk membeli produk dan layanan dari lokasi di mana saja. Contohnya Tokopedia atau Shopee atau aplikasi dari Burger King dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada model bisnis e-commerce. Ada portal, ada e-tailer, ada content provider, ada transaction broker, market creator, service provider, dan community provider. Untuk portal sendiri contohnya ada Amazon, ada redenvelope.com. Dan untuk saya ulangi, dan untuk portal sendiri yaitu ada Yahoo, ada Bing, ada Google. Dan untuk e-tailer sendiri yaitu ada Amazon, ada redenvelope.com. Dan untuk contoh dari content provider sendiri yaitu yang memproduksi konten seperti iTunes atau games.com. Dan untuk transaction broker sendiri yaitu untuk trading ya. Untuk trading yaitu ada eTrade.com atau Expedia atau Bybit dan lain sebagainya. Untuk market creator yaitu contohnya ada eBay, ada Priceline.com, ada Champconnect.com. Untuk service provider yaitu ada Google Apps, Photobucket.com, dan Xdriver. Dan untuk community provider sendiri yaitu ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Dan selanjutnya yaitu mengenai
e-commerce revenue model, yaitu ada 6 contoh e-commerce revenue model, model-model e-commerce untuk mendapatkan pendapatan. Dari apa saja sumber pendapatannya? Yang pertama itu dari advertising, dari periklanan. Dan yang kedua itu dari penjualan produk. Dan yang ketiga itu dari subscription atau langganan. Yang keempat itu dari fee atau biaya. Yang kelima itu dari transaction fee, biaya transaksi, dan yang keenam itu dari affiliate atau afiliator. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada e-commerce, bisnis, dan teknologi. Yang pertama ada layanan web 2.0 paling populer yaitu jejaring sosial. Situs jejaring sosial menjual iklan spanduk, informasi preferensi pengguna, dan musik, video, serta e-book. Yang kedua ada situs belanja sosial. Situs belanja sosial ini merupakan suatu cara tukar ide belanja yang bisa dilakukan bersama dengan teman. Yang ketiga, ada kebijaksanaan, keramaian, atau crowdsourcing. Sejumlah orang dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang topik dan produknya. Dan yang keempat, ada pasar prediksi, merupakan pasar taruhan peer-to-peer pada hasil tertentu, seperti pemilihan, angka penjualan, desain untuk produk baru. Yang selanjutnya, e-commerce, bisnis, dan teknologi memiliki 4 cakupan. Yang pertama ada personalia situs web. Perusahaan dapat membuat halaman web unik yang dipersonalisasi dengan menampilkan konten atau iklan untuk produk atau layanan yang menarik bagi pengguna individu, serta meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga menciptakan nilai tambah. Yang kedua, jaringan iklan kerja klik ganda. Jaringan periklanan telah menjadi kontroversial di antara pendukung privasi karena kemampuan mereka untuk melacak konsumen individu di internet. Yang ketiga, ada jaringan industri swasta. Jaringan industri swasta yang juga dikenal sebagai pertukaran pribadi menghubungkan perusahaan dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis utama lainnya untuk manajemen rantai pasokan yang efisien dan kegiatan perdagangan kolaboratif. Yang keempat, ada pasar bersih. Pasar bersih online merupakan pasar di mana banyak pembeli dapat membeli produk dari beberapa penjual. Dalam pasar bersih terdapat katalog, sumber, otomatis pembelian, pemrosesan, dan pemenuhan. Selanjutnya ada e-commerce marketing. Yang pertama, internet memberikan para pemasarnya untuk dapat mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan pelanggannya. Yang kedua, pemasaran ekor panjang, yaitu kemampuan untuk menjangkau audiens yang besar dengan biaya yang murah. Yang ketiga, ada penargetan perilaku, yaitu kemampuan melacak perilaku online dari individu di ribuan situs web. Dan yang keempat, format iklan termasuk juga dalam pemasaran dengan menggunakan mesin pencari, iklan bergambar, media kaya, dan email. Yang keempat ada e-commerce atau M-Niaga. Sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobil seperti telepon genggam, PDA, notebook, dan lain-lain. Dalam M-Commerce ini terdapat 4, yaitu layanan berbasis lokasi, yang merupakan layanan sistem informasi geografis yang dapat diakses menggunakan smartphone dan dapat dengan mudah mengetahui di mana lokasi seseorang. Yang kedua, layanan perbankan dan keuangan. Bank dan perusahaan kartu kredit meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat mobile. Yang ketiga, ada periklanan dan retail nirkabel. Pasar iklan mobil semakin banyak dicari perusahaan untuk memanfaatkan database baru untuk mendapatkan lokasi dan informasi yang spesifik.
Dan yang keempat, ada permainan dan hiburan. Sekarang ini ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portable. Maka dari itu, perusahaan mulai memproduksi berbagai film yang secara eksplisit dirancang untuk dimainkan di dalam ponsel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang building and e-commerce website. Merakit tips dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tentang teknologi. Yang pertama, desain situs. Yang kedua, kebijakan sosial dan informasi. Perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi telekomunikasi infrastruktur. Yang kedua, tentang pelanggan harus mendorong situs teknologi dan desain. Selanjutnya, tujuan bisnis. Kemampuan yang harus dimiliki situs. EGI melakukan pembayaran transaksi. Yang ketiga, fungsionalitas sistem. Kemampuan teknologi mencapai tujuan ini. Yang kedua, EGI keranjang belanja atau sistem pembayaran lainnya. Yang keempat, persyaratan informasi. Clearing kartu kredit yang aman, pembayaran ganda pilihan. Selanjutnya, alternatif dalam membangun situs web. Yang pertama, sepenuhnya di rumah. Yang kedua, tanggung jawab campuran. Yang ketiga, sepenuhnya dialhidayakan. Yang keempat, lokasi bersama. Yang kelima, anggaran situs web. Beberapa ribu hingga jutaan atau per tahun. Yang kedua, 50% dari anggaran adalah pemeliharaan sistem dan pembuatan konten. Membangun situs. Yang pertama, benar-benar di dalam rumah, di rumah. Yang kedua, outsourcing, tanggung jawab campuran, build out, house in. Yang ketiga, sama seperti yang di awal, di rumah sepenuhnya outsourced. Yang keempat, outsourcing, tanggung jawab campuran. Next, platform digital seluler dari Niaga Seluler. Komponen anggaran situs web. Pemeliharaan sistem 35%, desain dan pengembangan konten itu 15%, pengembalian sistem 22%, telekomunikasi 10%, perangkat keras 10%, dan yang terakhir perangkat lunak 8%. Terima kasih. Oke, kurang lebihnya terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.